Babak perempat final Liga Champions baru saja usai, dengan menyisakan 4 tim terbaik Eropa yang siap bertarung memperebutkan tiket ke final di Allianz Arena, Munich pada 31 Mei 2025. Dan keempat tim tersebut adalah Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona, dan Inter Milan. Keempat tim ini lolos ke semifinal dengan penampilan memukau, yang bakal membuat duel di babak ini akan berlangsung panas dan penuh dengan drama. Arsenal menghancurkan juara bertahan Real Madrid dengan agregat 5-1. Inter Milan mengandaskan Bayern Munich dengan agregat 4-3. Sementara Barcelona dan PSG menunjukkan dominasi meski sempat tersandung di leg kedua. Dengan bagian semifinal yang mempertemukan Arsenal versus PSG dan Barcelona versus Inter Milan, pertanyaan besar mengemuka. Siapakah yang bakal bisa lolos ke partai final? Itulah yang akan kita ulas dalam pertempuran gila yang bakal terjadi di babak semifinal. Jika ada satu fase di Liga Champions yang hampir selalu menghadirkan drama, emosi, dan kualitas sepak bola tertinggi, maka kami pikir kalian gak boleh melewatkan drama di babak semifinal. Pada tahap ini, hanya ada 4 tim elit yang bertahan. Mereka adalah tim-tim yang telah melewati ujian berat di fase grup, babak 16 besar hingga perempat final. Mereka yang lolos di tahap ini bukan hanya kuat secara teknis, tapi juga punya kedalaman skuad, pengalaman, dan mental juara. Di mana 4 tim terbaik ini hanya satu langkah lagi menuju final. Dan taruhannya bukan cuma trofi, tapi kehormatan, sejarah, dan nama besar. Tekanan ini melahirkan pertandingan yang emosional, intens, dan seringkali tak terduga. Dan karena dimainkan dalam 2 leg, kita sering disuguhi comeback dramatis, hingga duel strategi gila yang dimainkan 2 pelatih jenius. Nah, di musim ini sendiri, 4 tim yang lolos ke semifinal adalah Arsenal, PSG, Barcelona, dan Inter Milan. Di mana Arsenal bakal menghadapi PSG dan Barcelona bakal menghadapi tantangan serius dari Inter Milan. Arsenal versus PSG, duel tim dengan sistem yang rapi. Arsenal versus PSG menjadi duel yang akan sangat dinanti. Pasalnya, duel ini akan mempertemukan 2 tim dengan gaya menyerang dan kolektivitas luar biasa. Seperti kita tahu, The Gunners Arsenal yang dilatih Mikel Arteta tampil sebagai tim paling solid dan seimbang musim ini. Dengan 16 poin dari fase Liga dan hanya kebobolan 3 gol, pertahanan The Gunners yang dipimpin William Saliba dan Gabriel Magalhaes menjadi kunci tak tergoyahkan. Sedangkan lini tengah mereka dengan Declan Rice sebagai motor mampu mengendalikan tempo dan menciptakan peluang melalui para penyerangnya seperti Bukayo Saka maupun Martinelli. Kalian tentu udah lihat kan gimana frustasinya El Real menghadapi Arsenal di 2 leg, di mana di leg pertama Madrid dihancurkan 3-0 tanpa bisa berbuat apa-apa. Sebelum di leg kedua yang dimainkan semalam tak ada remontada untuk Madrid. Saat sebaliknya, Arsenal kembali menghajar Madrid dengan skor 1-2 lewat gol dari Saka dan Martinelli. Namun, PSG bukan lawan sembarangan. Musim ini, di bawah kendali Luis Enrique, tim ini menjelma menjadi mesin serang yang menakutkan. Gak lagi mengandalkan permainan individu saat mereka melepas Kylian Mbappe, membuat tim ini jauh lebih kolektif dengan tetap memiliki talenta individu yang mengesankan. Seperti Ousmane Dembele, Bradley Barcola, dan Achraf Hakimi, yang menjadi ancaman konstan di sisi sayap, sementara Joao Neves dan Gonzalo Ramos menambah dimensi di lini depan. Liverpool adalah bukti gimana PSG sangat sulit untuk dikalahkan. Dan terbaru, Aston Villa harus menerima kenyataan saat 4 gol yang telah mereka cetak di 2 leg babak perempat final tetap tak berarti ketika PSG punya 5 gol, yang menggambarkan jika serangan tim ini luar biasa. So, PSG jelas punya keunggulan dalam melakukan serangan-serangan mematikan, meski di sisi lain ada kelemahan di sektor bertahan yang masih belum sempurna.
di semifinal yang akan dimainkan pada 29 April di London dan 6 Mei di Paris sendiri. Kami pikir Arsenal akan mengandalkan pertahanan rapat dengan lini tengah coba menguasai permainan. Serangan balik cepat juga bisa jadi kunci saat Saka dan Gabriel Martinelli punya kecepatan untuk memanfaatkan celah di lini belakang PSG yang kadang kurang solid. Sebaliknya, PSG di bawah Luis Enrique tak akan membiarkan lini tengah mereka dikuasai Arsenal. Tim ini adalah tim yang berani bermain tinggi dan menekan dengan kecepatan para pemainnya. Duel lini tengah antara Rice dan Fabian Ruiz akan sangat menentukan di sini. Begitu pula kemampuan dari para defender kedua tim. Gak boleh ada kesalahan, atau para penyerang cepat dari kedua tim akan menghukum. Berdasarkan simulasi superkomputer Opta, Arsenal sedikit diunggulkan dengan peluang menang 52,3% berkat pertahanan mereka yang kokoh dengan 12 clean sheet. Pertandingan ini akan berjalan ketat, tetapi Arsenal punya keunggulan psikologis dengan 2 kemenangan di laga kontra Madrid. Begitupun di pertemuan fase Liga, di mana saat itu Arsenal menang 2-0 atas PSG. Barcelona versus Inter Milan, duel klasik dalam kenangan. Barcelona versus Inter Milan adalah laga klasik yang penuh dengan gengsi, di mana laga ini bakal mempertemukan dua tim dengan filosofi berbeda, namun penuh dengan kenangan sejarah. Barcelona yang kini ditangani Hansi Flick menjadi tim paling tajam di Liga Champions musim ini, mencetak 37 gol dengan 9 kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 kali kalah. Tim Katalan ini dapat dikatakan sebagai salah satu tim paling sempurna. Mereka punya trio lini serang yang menakutkan dalam diri Robert Lewandowski yang didukung Rafinha dan Lamine Yamal yang eksplosif di sayap. Kemenangan telak 4-0 atas Dortmund di Liga pertama perempat final menunjukkan kemampuan Blaugrana mendominasi penguasaan bola, menciptakan banyak gol, dan itu bisa jadi keunggulan penting saat laga dimainkan dua leg. Lini tengah yang diisi Pedri, Fermin, dan De Jong sangat sulit untuk dikalahkan. Meski sayang, saat Inigo Martinez tak bermain, ada lubang yang belum bisa ditambah oleh Araujo sebagai penggantinya. Di sisi lain, Inter Milan adalah tim yang kami pikir akan membuat lini serang Barca menderita. Pasalnya, mereka adalah tim dengan pertahanan terbaik di UCL musim ini. Di fase Liga, Inter hanya kebobolan 1 gol, di mana di bawah Simeone Inzaghi, Nerazzurri mengusung gaya Catenaccio modern yang solid, dengan Alessandro Bastoni, Jan Bisek, dan Francesco Acerbi nyaris tak tertembus. Tanya saja pada Bayern Munchen yang sangat frustasi, meski selalu mendominasi permainan, mencetak banyak peluang, namun mereka hanya bisa membuat 2 gol, dan itu tak cukup saat Inter Milan juga memiliki penyerang oportunis seperti Lautaro Martinez dan Thuram. Kemenangan 4-3 atas Bayern telah jadi bukti jika Inter Milan adalah tim yang sangat solid di lini belakang, tapi juga mematikan. Duel ini sendiri kami pikir akan menjadi pertarungan antara serangan Barcelona dan pertahanan Inter. Barcelona akan berusaha mendominasi bola dan menciptakan peluang melalui Yamal dan Rafinha. Tetapi mereka harus waspada terhadap serangan balik Inter yang dipimpin Martinez. Lini tengah Barcelona dengan Pedri dan Frenkie de Jong harus mampu mematahkan pressing ketat Inter yang digalang Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella. Dan pertahanan Barcelona yang kadang rapuh saat menghadapi serangan cepat akan diuji oleh kecepatan Marcus Thuram dan Lautaro Martinez. Menurut superkomputer Opta, Barcelona punya peluang 27,4% untuk lolos, sedangkan Inter 16,6%, tetapi pertahanan Inter 0,27 gol per laga bisa menjadi penyeimbang. Pada akhirnya, Barcelona akan kesulitan menembus tembok pertahanan Inter, tetapi kualitas individu mereka, seperti yang dimiliki Lamine Yamal, bisa membuat perbedaan. Skor agregat kemungkinan berakhir tipis. Barca mungkin sedikit lebih diunggulkan, tapi Inter bisa buat kejutan. Pada akhirnya, kami pikir kita tidak boleh melewatkan laga super di semifinal ini. 4 tim terbaik yang sudah lolos bakal benar-benar menyajikan pertempuran gila yang penuh drama. Arsenal, PSG, Barcelona, dan Inter Milan
telah menunjukkan mengapa mereka adalah yang terbaik, dengan penampilan memukau yang membuat kita kagum. Mulai dari hancurnya Real Madrid di tangan Arsenal, ketangguhan Inter melawan Bayern, hingga dominasi Barcelona dan PSG meski sempat terhuyung. Dua duel epik, Arsenal versus PSG dan Barcelona versus Inter Milan, siap memanaskan panggung menuju final di Allianz Arena pada 31 Mei 2025. So, menurut kalian, siapakah dua tim yang bakal lolos ke partai final untuk jadi yang terbaik di Eropa? Bisakah Barcelona dan Inter menambah koleksi UCL mereka? Atau juara baru akan hadir dengan juaranya Arsenal atau PSG? Drop pendapatmu di bawah.